Haleluya. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi kita semuanya. Saya sapa umat Tuhan dengan ucapan Shalom. Sekali lambaikan tanganmu, Shalom. Apa kabar umat Tuhan? Luar biasa, dahsyat, yes. Dan kami sekali lagi mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Mari angkat tangan saudara. Terlebih hatimu untuk Tuhan. Kami tinggikan namamu Tuhan. Kami muliakan namamu Yesus. Hadiratmu memenuhi setiap hati kami. Kuasamu nyata bagi hidup kami Tuhan. Layaklah Engkau dipuji, disembah. Haleluya. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana. Katakan, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar dan termulia Tuhan Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana. Angkat kedua tanganmu. Hosana. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami. Engkau yang layak disembah, dimuliakan namamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat hatimu, angkat suaramu, sembah dan agungkan nama Yesus. Hosana. Amin. Hosana. Hosana.
Tuhan bagi Allah kita. Haleluya. Mari tinggikan nama Tuhan. Serahkan kemenangan bahwa Allah kita lahir dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Mari mulai menyembah Tuhan. Mari mulai meninggikan nama Yesus dengan cara saudara sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Mulialah namamu Tuhan. Biar kami menyenangkan hatimu, biar kami meninggikan Engkau. Sembah Dia, haleluya. Mari datang menyembah Tuhan. Tinggikan nama Yesus, muliakan namanya Tuhan. Umat yang Tuhan kasih, lebih lagi kita menyenangkan hati Tuhan. Tinggikan namanya. Hosana bagimu, Hosana bagi Sang Raja. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, ditinggikanlah namamu Tuhan, dimuliakan namamu. Biarlah alam semesta memuji Engkau, meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Kau Tuhan. Oh haleluya. Kami bersuka, kami memegangkan Engkau Tuhan. Haleluya. Saya undang untuk jemaat Tuhan bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Muliakan Tuhan. Haleluya, Yesus. Mari angkat kedua tanganmu, tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat dan ajaib dalam hidup kami. Tak terkatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan, Yesus, Yesus Kau baik. Hosana, amin. Hosana, Hosana, amin. Hosana, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya.
terdahsyat bagi Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu. Biarlah hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang siap bersuka cita bersama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi katakan, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Mari saudaraku bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Saya ajak kita semuanya untuk bertepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Yuk katakan, bertepuk tangan yuk kepada Tuhan. Katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh, oh. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yo, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik ya Tuhan, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Mari angkat jempolmu di hadapan Tuhan. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari serukan haleluya. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh, oh. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Lambaikan tanganmu. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Percaya Tuhan Yesus kita baik. Amin. Yang percaya yuk berikan dulu tepuk tangan yang terdahsyat bagi Allah kita. Katakan haleluya. Bersama-sama kita ya. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk dalam hadirat Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan hatimu. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati.
datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, tak akan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Biarlah kami menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari katakan, ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu. Mari berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Yesus. Mari persiapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih sekali buat semua yang Bapak berikan bagi kami. Kalau hari ini masih ada, itu berarti kami masih memperoleh kesempatan di hadapan-Mu. Bapak, tolonglah kami supaya kami jadi lebih baik, jadi lebih berkenan di hadapan-Mu dari hari ke hari. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi kami percaya Engkau akan menuntun kami. Oleh karena itu, terangi hati dan pikiran kami pada waktu ini, supaya kami bisa mengenal kebenaran-Mu, Bapa. Tolong kami. Pakailah lidah bibir hamba-Mu yang hina ini untuk menyampaikan firman-Mu yang mulia, supaya setiap kami diberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas mengenai dosa Sodom dan Gomora. Kita akan membahas mengenai dosa Sodom dan Gomora. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah Bapak Ibu Saudara sekalian mempertanyakan atau mempelajari dengan serius mengapa kota Sodom dan Gomora itu sampai ditunggang balikkan Tuhan begitu rupa? Itu salah satu cerita fenomenal yang kita dengar dari sekolah minggu yang seringkali kita terlalu sederhanakan jawabannya. Banyak yang menyebut langsung dosa Sodom dan Gomora itu sehingga bisa ditunggang balikkan begitu rupa oleh karena amoralitas seksualnya. Karena tidak bermoral perbuatan seksualnya. Apakah betul hanya itu Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah betul bahwa jawaban tersebut merupakan satu-satunya kesalahan Sodom dan Gomora yang membuat mereka sampai dibinasakan sedemikian rupa oleh Tuhan? Mari Bapak Ibu Saudaraku sekalian, hari ini kita belajar. Kita coba lihat. Apa pelajaran dari dua kota ini yang sama-sama ditunggang balikan oleh Tuhan dalam satu kesempatan?
Sehingga apa yang Sodom dan Gomora ini lakukan tidak kita ulang. Ini menjadi peringatan bagi kita supaya kita sungguh-sungguh menjaga hidup kita di hadapan Tuhan. Dan tentu apa yang kita akan pelajari ini akan kita gali dari kebenaran firman Tuhan sendiri. Biar Alkitab yang bicara. Mari kita belajar bersama Bapak Ibu. Kita siapkan hati dan konsentrasi kita. Kita mulai. Pertanyaan besarnya adalah, apa dosa Sodom dan Gomora sehingga Tuhan menunggang balikkan kota tersebut? Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau menggali satu kebenaran, menggali satu pelajaran dari firman Tuhan, salah satu prinsip tafsir yang harus kita ingat adalah biarkan Alkitab itu berbicara untuk menjelaskan dirinya sendiri. Saya ulangi, prinsip tafsir yang paling penting adalah biarkan Alkitab memberi keterangan terhadap apa yang ia jelaskan. Ini kalau di sekolah Alkitab disebut sebagai prinsip hermeneutik atau prinsip tafsir. Bagaimana cara nafsir gitu ya. Nah ini prinsip penting. Kita harus melihat bagaimana Alkitab sendiri memandang Sodom dan Gomora. Jadi kita jangan apa kata orang. Apa kata pendeta, ya mungkin pasti apa kata pendeta juga ya pasti ya. Tapi kita sendiri harus memeriksanya. Biarkan Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Oleh karena itu kita akan meneliti 2 ayat. Ada 2 bagian firman Tuhan. Yaitu dalam Yehezkiel pasal 16 ayat 49. Dan Yeremia pasal 23 ayat 14. Saya ulangi. Yehezkiel pasal 16 ayat 49. Sampai dengan Yeremia dan Yeremia 23 ayat 14. Dari kedua ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menemukan keterangan Alkitab. Penulis Alkitab yang hidup dekat dengan zaman Sodom dan Gomora tersebut yang akan menjelaskan. Mereka akan menjelaskan mengenai apa dosa Sodom dan Gomora sampai Tuhan begitu murka dengan mereka. Ini bisa kita pahami karena kita sehari-hari juga kalau mau cari satu fakta, pasti kita akan cari fakta dari orang terdekat, betul ya? Yang pasti melihat atau menjadi saksi dari kejadian tersebut. Kalaupun bukan saksi langsung, kita paling enggak cari saksi yang mendekati ya. Nah sama juga dengan Sodom dan Gomora. Ketika kita mau meneliti bagian kisah ini, yang saya asumsikan Bapak Ibu pasti sudah sering mendengarnya dan sudah sering membacanya. Maka kita harus melihat dari keterangan penulis Alkitab lain. Kalau dalam bahasa hermeneutiknya itu konteks jauhnya. Ya, konteks jauhnya dari penulis Alkitab lain yang memberikan keterangan terhadap Sodom dan Gomora. Yaitu dalam hal ini Yehezkiel dan Yeremia. Nabi Yehezkiel dan Nabi Yeremia. Mengapa? Karena mereka orang yang dekat dengan zaman tersebut. Ya, paling enggak masih dekat dan mereka mewarisi budayanya langsung. Jadi kita bisa menaruh percaya, ya, memberikan kredibilitas terhadap 2 nabi ini. Mari kita lihat Bapak Ibu, 2 ayat tersebut. Mulai dari Yehezkiel pasal 16 ayat 49. Saya bacakan bagi kita semua. Lihat, inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu. Kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah, dan kesenangan hidup ada padanya. Dan pada anak-anaknya perempuan. Tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, dari ayat ini kita bisa menemukan dua dosa Sodom dan Gomora tentunya karena mereka berdekatan. Yang menyebabkan mengapa Tuhan begitu marah dengan kota tersebut. Penulis dalam hal ini Nabi Yehezkiel mengatakan, inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu. Ini Tuhan bicara buat Yerusalem ya, buat bangsa Yahudi, bangsa Yehuda. Ingat tuh, dulu Sodom, kesalahannya apa? Kurang lebih begitu. Salahnya apa? Ada 2 Yehezkiel katakan. Yang pertama kecongkakan. Kecongkakan. Kalau dalam bahasa Inggris kita bisa temukan katanya yaitu pride atau arrogance. Ya, kesombongan, arogansi.
Ya, keangkuhan. Apa itu keangkuhan, kecongkakan, atau arogansi? Arogansi atau kecongkakan adalah perasaan, tindakan di mana seseorang merasa diri lebih daripada orang lain dan Tuhan. Seseorang yang arogan atau suatu bangsa yang arogan, yang congkak, merasa dirinya, mengangkat dirinya lebih daripada yang lain dan Tuhan. Kecongkakan atau arogansi ini sifatnya inherent atau mendarah daging dalam setiap manusia. Dalam semua manusia Bapak Ibu. Bukan hanya yang kaya atau yang punya power, punya relasi pejabat, tapi juga mereka yang mungkin lemah secara ekonomi maupun tidak memiliki relasi dengan orang-orang yang berkuasa. Semua orang punya potensi untuk menjadi orang arogan. Karena arogansi ini adalah sebuah bentuk pertahanan diri sebenarnya. Karena merasa atau membandingkan diri dengan orang lain, ya. Kalau orang kaya membandingkan diri dengan orang lain itu dia pengen lihat dirinya lebih daripada orang lain. Tapi kalau orang mungkin yang miskin, merasa dirinya lebih dari orang lain karena dia punya penderitaan yang orang gak alami. Jadi dia arogan dengan penderitaan itu. Mereka arogan atau sombong atau congkak karena punya satu penderitaan yang kamu gak pernah ngerasain posisi saya. Jadi orang miskin pun, orang yang tidak berdaya pun bisa sombong Bapak Ibu. Bisa arogan, bisa congkak. Jadi congkak di sini bisa berbicara mengenai ketika seseorang atau suatu bangsa memandang dirinya lebih daripada orang lain. Dan bahkan Tuhan. Merasa dirinya mampu untuk hidup tanpa orang lain dan tanpa Tuhan. Padahal kita diciptakan bersamaan dengan orang-orang lain untuk hidup secara berdampingan. Dan tentunya kita diciptakan dengan rapuh, dengan fana ya, dari debu tanah. Supaya kita bergantung sama Tuhan yang luar biasa. Itulah kenapa narasi penciptaan manusia itu ketika dibentuk dari debu tanah, Tuhan kasih nafas hidup dari dirinya sendiri. Kenapa? Karena manusia perlu Tuhan. Artinya manusia harus bergantung pada Tuhan. Mau miskin, mau kaya, kita perlu bergantung sama Tuhan. Memang lebih mudah bagi orang susah, orang yang punya banyak penderitaan untuk bergantung pada Tuhan. Itulah mengapa kadang-kadang banyak orang yang mungkin lupa Tuhan ketika masa-masa nyaman. Nah, ini terjadi di kota Sodom dan Gomora Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka merasa, wah kita kaya. Kita bisa ngapa-ngapain aja. Kita gak butuh orang lain. Bangsa-bangsa lain, oh gak penting. Orang kita kuat kok. Tuhan. Apa itu Tuhan? Bayangkan Bapak Ibu. Ini adalah merupakan satu hal yang saya rasa bukan hanya menjadi permasalahan Sodom. Tapi juga menjadi permasalahan kita semua. Meskipun tidak terucap dari bibir kita. Saya ulangi. Permasalahan arogansi. Merasa diri lebih dari orang lain. Merasa punya sesuatu yang bisa kita banggakan daripada orang lain. Merasa bisa bermegah karena satu hal yang kita miliki. Atau satu kemampuan yang kita punya. Tapi orang lain gak punya. Itu merupakan permasalahan batin. Arogansi yang ada dalam hati kita. Yang senantiasa menghantui kita. Jadi jangan kita merasa kebal Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau mungkin hari ini situasi kita tidak ada yang bisa dibanggakan seolah-olah ya. Karena mungkin situasi kita juga susah. Kita juga menderita gitu ya. Seakan-akan kita aku pasti rendah hati. Perhatikan kita harus membedakan antara rendah hati dan rendah diri. Biasanya orang terjebak di rendah diri. Merasa diri dia tidak berharga. Merasa diri dia kurang berharga dari orang lain. Itu bukan rendah hati Bapak Ibu, itu rendah diri. Dan orang rendah diri itu bisa sombong. Aduh aku siapa sih aku ini. Aduh dia mah hebat, aku mah gak apa-apa. Gak ada apa-apanya. Jangan libatin saya, orang lain aja. Saya gak bisa apa-apa. Itu bentuk lain dari sebenarnya juga sombong Bapak Ibu. Kita membangun satu mekanisme atau satu pertahanan diri yang merasa bahwa ya aku mah gak pantas. Aku beda dari orang lain. Aku kurang berharga. Orang lain aja yang penting. Nah itu
kecongkakan atau arogansi dalam versi yang berbeda. Kalau ada arogansi yang versinya, wah kamu siapa sih? Ya kan? Kamu gak berharga. Misalnya seorang bos gitu ya, sama bawahannya yang kejam begitu misalnya. Wah arogan, sombong, dikata-katain ya, bosnya ngata-ngatain si bawahannya ini. Nah mungkin itu bentuk arogansi yang sering kita lihat. Tapi ada bentuk lain. Namun bagaimanapun bentuknya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mari kita waspadai hati kita. Ternyata dosa Sodom dan Gomora itu pertama-tama bukan masalah yang luar biasa, yang wow gitu ya, dosa yang fatalistik. Ternyata gara-gara arogansi, sombong loh dia. Dia merasa diri dia punya sesuatu. Nah, bagaimana dengan hati kita Bapak Ibu Saudaraku sekalian? Adakah yang membuat kita merasa lebih dari orang lain? Termasuk kita tidak mau mengampuni orang lain. Karena merasa orang itu sudah terlalu melukai kita, sudah terlalu jahat. Sebenarnya itu juga bentuk kita mengangkat diri kita dibanding dia. Merasa bahwa dia tidak layak diampuni. Sedangkan aku yang benar ini yang harus dipikirkan perasaannya. Kamu udah enak ngelukain aku. Tapi aku gimana? Nah ini kan bentuk kita mengasihani diri kita. Kita bermegah atas kebenaran, atas luka yang kita terima. Kita merasa aku patut untuk terluka, aku patut untuk marah. Aku patut untuk gak ngampunin kamu, udah syukur gak aku bunuh kamu. Nah mari kita lepaskan itu Bapak Ibu. Saya mengajak kita benar-benar punya hati yang rendah di hadapan Tuhan. Bagaimana menghindari kecongkakan ini? Selalu ingat bahwa kita tuh sama orang lain sama Bapak Ibu. Kita gak ada apa-apanya tanpa Tuhan dan orang lain. Justru dalam orang lain ketika kita bisa hidup di tengah-tengah keluarga kita yang mungkin berbeda agama atau berbeda denominasi gereja. Disitulah kita lengkap. Disitulah kita bisa mengamalkan kasih Tuhan. Bukannya kita malah mengangkat diri kita lebih dari orang lain. Memandang orang lain kurang berharga ketimbang kita. Karena kita punya satu kelebihan. Mari kita tinggalkan hal ini Bapak Ibu. Karena ini dilakukan oleh bangsa Sodom dan Gomora. Dan ini mengakibatkan mereka memperoleh murka Tuhan. Mari kita bertobat mungkin bukan dari murka Tuhannya. Tapi karena dari hati kita mau jadi orang yang lebih baik. Kita tahu bahwa kita gak ada apa-apanya tanpa orang lain dan Tuhan. Siapa sih kita Bapak Ibu kalau gak ada orang lain sebelumnya yang bantu kita untuk jadi seperti hari ini. Mari kita jangan congkak. Bagi Bapak Ibu yang punya prestasi, punya kekayaan, punya materi, punya relasi. Ingatlah waktu kita dulu masih belum jadi apa-apa. Dan ingatlah bahwa kita hadir di posisi tertentu yang tinggi ya. Untuk mengangkat mereka juga orang lain supaya ikut sama-sama dengan kita. Kalau kita ada di lapisan bawah, kita ada di kelompok masyarakat yang mungkin tidak berdaya gitu ya. Kita kelompok masyarakat yang kecil. Mari Bapak Ibu jangan kita merasa diri rendah diri. Jangan merasa diri kita lebih rendah. Kita belajar dari orang lain dengan rendah hati. Kita berusaha tapi tidak perlu merasa diri kita lebih rendah. Amin. Itu yang pertama Bapak Ibu. Mengenai kecongkakan. Mari kita buang semua itu. Itu racun jiwa. Itu racun. Yang kedua, apa yang Alkitab katakan tentang Sodom dan Gomora? Yeskiel katakan tadi, makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada pada kota Sodom dan Gomora. Dan pada anak-anaknya perempuan. Tapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Perhatikan Bapak Ibu. Permasalahan kedua Sodom dan Gomora adalah egoisme. Egoisme. Egoisme adalah tindakan memikirkan diri sendiri. Sikap hidup yang tidak bersedia hidup bagi orang lain. Menikmati hidup tanpa memikirkan kepentingan orang lain. Sebaliknya, hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, memikirkan kesenangan diri sendiri, memperkaya diri, mengenyangkan diri, dan membuat hidup senyaman mungkin. Dan menutup mata pada kenyataan bahwa banyak orang di luar sana yang butuh uluran tangan kita. Inilah kesalahan Sodom dan Gomora. Udah kaya, diberkati Tuhan, ya, dipercayakan berkat materi, banyak sumber daya yang mereka bisa miliki, bisa mereka perjualbelikan. Tapi mereka menutup diri.
pada elit-elit tertentu doang kayanya. Bangsa Sodom dan Gomora kayaknya itu sebagian orang yang elit. Kalangan-kalangan pemerintahan yang punya relasi. Tapi masyarakatnya miskin, melarat. Dan pemerintahnya gak mau tahu. Kalaupun di masyarakat ada orang kaya, mereka pun memperkaya diri. Dan menutup dirinya, mengisolasi dirinya dari orang-orang yang butuh bantuan di sekitar mereka. Itu konteks sosialnya masa Sodom dan Gomora, Bapak Ibu. Itulah mengapa kita nggak heran bahwa Sodom dan Gomora ditegur oleh Tuhan melalui Nabi Yehezkiel bahwa kamu tidak bersedia menolong orang-orang sengsara dan miskin. Itu kesalahanmu yang membuat aku murka. Kita bisa berpikir Bapak Ibu ya, kita bisa refleksikan coba ke hati kita. Apa sih yang dibutuhkan orang kaya? Apa sih yang dibutuhkan oleh orang miskin dan orang sengsara Bapak Ibu? Apakah mereka butuh uang yang berlimpah-limpah dari orang kaya buat mereka? Apakah mereka butuh rumah besar, makanan yang penuh satu meja sampai mereka nggak bisa makan lagi karena kekenyangan? Kan enggak. Kan tidak Bapak Ibu. Orang sengsara dan miskin cuma butuh baju yang layak buat mereka pakai. Makanan yang secukupnya untuk mengenyangkan perut mereka. Dan rumah biasa, atap yang punya perlindungan untuk biar mereka gak kepanasan kalau itu hari yang terik. Dan gak kedinginan kalau itu hari hujan. Kan itu. Iya kan? Membantu orang sengsara dan miskin itu apa sih? Apakah harus orang kaya itu ngasih semua hartanya? Kan enggak. Tapi di Sodom dan Gomora, bahkan untuk membagi makanan, membagi sedikit kekayaannya, itu pun mereka tidak menolong. Oleh karena itu, bisa kita bayangkan betapa terkutuknya kota tersebut. Karena egoisme masyarakatnya. Egoisme anggota-anggota kerajaannya. Waduh. Dan kita bisa melihat gambaran bagaimana etika mereka terhadap orang-orang yang lemah, orang-orang yang gak berdaya. Salah satu contohnya adalah ketika Lot menerima tamu asing ke rumahnya. Bapak Ibu Saudara harus tahu kalau di zaman dulu orang kan jalan dari padang gurun ke padang gurun ya untuk masuk kota ke kota ya di Timur Tengah itu. Nah orang asing itu salah satu kelompok marginal, kelompok yang lemah. Karena mereka gak punya teman ya kan, gak punya kenalan di satu kota, mereka orang asing. Mereka sangat rentan untuk mengalami perampokan, pembunuhan, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat bagaimana orang-orang kota Sodom dan Gomora itu bukannya malah menjamu orang asing, yaitu tamu-tamu Lot yang datang. Tapi malah mau diperkosa massal. Nah, malah mau dijahati. Nanti saya akan bahas apakah mereka memperkosa massal itu karena mereka memang homoseksual gitu ya? Atau bagaimana? Nanti saya akan bahas. Saya akan bahas di poin selanjutnya. Tapi di poin ini saya mau katakan bahwa bahkan untuk menjamu orang asing, membuat orang asing punya tempat nyaman pun mereka tidak melakukannya. Jangankan orang sengsara dan miskin, orang asing yang gak minta uang, gak minta tolong aja, mereka gak berbuat baik. Mereka malah menjahati, malah dijahatin. Waduh, saking parahnya ya moralitas kota tersebut. Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah hari-hari ini ada Lazarus, orang-orang sulit, orang-orang yang Tuhan izinkan di sekitar kita? Mereka mungkin susah, mereka mungkin butuh pertolongan. Gak ada orang yang bisa bantu mereka. Pas kebetulan yang tahu itu cuma kita masalahnya. Iya kan? Kok bisa aku loh yang tahu masalah itu? Kok bisa aku loh seakan-akan dipaksa untuk bantu dia? Kalau kita punya kemampuan untuk menolong. Dan saya percaya kalau Tuhan sudah kirimkan itu berarti kita punya kemampuan untuk menolong. Yuk Bapak Ibu. Yuk saya ajak dengan rendah hati. Mari kita bantu mereka. Tuhan katakan perbuatlah seperti apa yang kau ingin orang perbuat padamu. Selalu bayangkan kita di sepatu mereka. Kita berada di posisi mereka. Bagaimana kalau suatu hari anakku atau cucuku atau saudaraku yang kesulitan dan minta tolong ke orang lain. Apa yang akan aku inginkan supaya orang lakukan kepada dia?
Pasti supaya dia dibantu kan. Apalagi itu kalau diriku sendiri. Sampai aku harus minta bantuan ke orang lain. Pasti aku mau ditolong. Aku mau untuk dibantu. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mengajak kita dari hati ke hati. Yuk kita saling membantu Bapak Ibu. Terutama di masa-masa pandemi ini. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Mungkin tidak kehilangan pekerjaan tapi gajinya dipotong. Kita yang tahu penderitaan sesama kita. Saudara kita yang gak bisa bayar uang sekolah. Yang sudah gak mampu untuk kuliah. Karena gajinya dikurangi atau dipotong karena keperluan operasional perusahaan ya. Saya juga mengerti perusahaan juga punya kebijakan karena ini masa sulit memang ya. Tapi mari Bapak Ibu, kita yang punya kemampuan. Kita yang punya rejeki lebih, berkat lebih. Jangan tutup mata. Jangan terlalu banyak mikir. Tentu kita harus hati-hati buat nolong orang. Jangan sampai kita merusak orang. Kita memanjakan orang sampai dia nggak mandiri. Tapi mari kita buka hati kita. Roh Kudus akan pimpin pasti. Dan Bapak Ibu punya hikmat untuk menimbang. Kalau perlu dibantu, berapa bantunya. Dan jenis bantuan apa yang perlu diberikan. Karena masing-masing kasus beda-beda. Tapi jangan sampai kita terjebak di egoisme. Ego. Aku, dan aku. Aku, keluargaku, diriku, kepentinganku. Berhenti kita sama-sama Bapak Ibu untuk memikirkan tentang aku. Mari kita memikirkan tentang bagaimana kita. Bagaimana dengan kita. Cukup dengan aku. Tapi bagaimana dengan kita. Bagi Bapak Ibu mungkin yang gak punya kemampuan untuk membantu secara materi. Bapak Ibu bisa membantu secara dukungan moral. Itu pun juga bentuk dari kepedulian terhadap kita. Tergantung bagaimana kita Bapak Ibu untuk melihat kondisi kita. Kalau kita rasa kita gak bisa materi, non materi pun boleh. Tapi mari Bapak Ibu kita peka terhadap orang lain. Masa pandemi ini membuat kita membuka mata. Kita gak bisa sendiri loh. Kita butuh orang lain. Dan kita yang kuat wajib membantu yang lemah. Kita yang lemah wajib juga untuk membantu menguatkan mereka dengan yang lemah. Dengan cara yang mungkin kita lakukan. Cara apapun. Amin Bapak Ibu. Amin. Itu doa yang pertama. Doa yang terakhir Bapak Ibu. Yeremia 23 ayat 14. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat. Sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semuanya mereka, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Telah menjadi seperti Sodom bagiku dan penduduknya seperti Gomora. Nah lihat. Nabi Yeremia dalam ilham roh menyatakan bahwa kesalahan Sodom dan Gomora itu adalah yang pertama. Menjahati orang lain. Dalam bentuk berzina dan berkelakuan tidak jujur. Kalau berzina itu melukai atau menjahati pasangan. Ya, gak setia. Berkelakuan tidak jujur itu melukai, merugikan orang lain. Jadi saya padatkan dua ini dalam satu istilah yaitu menjahati orang lain Bapak Ibu. Orang Sodom dan Gomora dihukum Tuhan karena jahat terhadap sesamanya. Jahat. Gak punya niat baik di hatinya. Boro-boro mikir untuk membantu. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana untuk menjahati. Menjahati orang lain. Dan ini bisa kita temukan buktinya di narasi atau kisah Abraham yang tawar-menawar dengan malaikat Tuhan. Ketika malaikat Tuhan bilang aku akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Wah, Abraham kan nawar ya. Tuhan kalau aku dapat 50 orang aja gimana Tuhan? Jadi gak itu dihukum kotanya? Oh iya gak jadi. Tapi Abraham berpikir, waduh 50 kebanyakan. 30 deh. Aduh kebanyakan juga. 20 deh. Aduh kebanyakan juga. 10 deh. Bahkan 10 orang pun Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Dari kisah Alkitab itu tidak ditemukan 10 orang pun yang baik. Bayangkan. Berarti betapa kejinya kota tersebut. Betapa jahatnya kota tersebut. Mereka tidak baik terhadap orang di sekitarnya maupun orang asing yang datang ke kota itu.
Salah satu contohnya tadi yang tercatat di mana tamu Lot datang, utusan Tuhan datang ke kota itu. Mereka melakukan percobaan pemerkosaan massal terhadap tamu Lot. Perkosaan massal itu Bapak Ibu sebenarnya berbeda dengan isu LGBT hari ini. Itu beda. Itu beda. Perkosaan massal hari itu dilakukan oleh pria yang kemungkinan besar juga beristri. Nah, beda kan? Kalau LGBT Bapak Ibu itu kasusnya beda. Ya. Mereka kebanyakan tidak beristri atau tidak bersuami, ya. Mereka tertarik dengan hanya sesama jenis. Tapi kalau kasus ini beda. Perkosaan massal di Sodom dan Gomora itu dilakukan oleh pria-pria yang kemungkinan besar juga beristri. Kok bisa begitu? Nah, kita harus pahami konteks budayanya. Di dalam zaman dahulu Bapak Ibu, ada budaya bahwa ketika seseorang memperkosa seorang laki-laki, ya, dengan cara sodomi tentunya ya, itu tujuannya untuk mempermalukan orang asing tersebut dan menunjukkan kekuatan atau superioritas atas orang yang disodomi, diperkosa. Konon hari itu, ketika seseorang melakukan sodomi, maka yang disodomi itu lebih lemah ketimbang yang menyodomi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, sebenarnya ketika orang sekota Sodom dan Gomora itu ingin menyetubuhi tamu Lot, maka orang Sodom dan Gomora itu sebenarnya ingin mempermalukan, merendahkan, menunjukkan dirinya lebih kuat, lebih superior ketimbang tamu Lot tersebut. Dan tentu tujuannya untuk menjatuhkan martabat orang asing tersebut. Nah, ini jahat Bapak Ibu. Ini jahat. Mereka melakukan perkosaan massal untuk mempermalukan orang. Untuk menunjukkan dia lebih superior. Gitu ya. Nah, ini masalahnya. Mereka jahat Bapak Ibu. Nah, mungkin kita tidak sampai di situ fasenya. Kita nggak sampai di melakukan kekerasan seksual terhadap orang lain. Kita mungkin nggak berzina. Kita setia terhadap pasangan mungkin. Tapi kita tidak memikirkan kebaikan orang lain. Itu pun sebenarnya jahat Bapak Ibu. Kejahatan tuh nggak harus yang ekstrim. Yang sifatnya itu sampai kayak brutal ya. Tapi kejahatan itu juga bisa bersifat ketika kita tahu yang baik, tapi kita nggak melakukan buat mereka. Kita tahu apa yang benar, apa yang bisa membuat orang lain lebih baik hidupnya, bisa lebih tertolong, tapi kita tidak melakukannya. Nah, ini bentuk kejahatan yang kelihatannya lembut ya, soft, nggak kasar, tapi ini pun meleset Bapak Ibu. Mari kita berubah, mari kita bertobat. Kita tahu yang baik, mari kita lakukan yang baik. Bukan hanya di pikiran, tapi sampai ke perbuatan dan ucapan kita. Mari Bapak Ibu, kita belajar untuk benar-benar melakukan yang baik. Bukan hanya berpikir yang baik, tapi melakukan yang baik. Ya, sampai itu berbuah jadi perbuatan. Banyak orang punya ide tentang berbuat baik. Wah, bantu ini, bantu itu, idenya banyak. Tapi eksekusinya nol. Yuk Bapak Ibu, sekecil apapun langkah kita, sekecil apapun kontribusi kita, yuk kita berusaha untuk membagi roti kita, membagi hidup kita, membagi segala sesuatu pada hidup kita bagi orang lain. Jangan malah merugikan orang lain. Tidak jujur berdagang, nggak jujur berbisnis, merugikan orang lain, tipu sana tipu sini, bohong sana bohong sini. Aduh Bapak Ibu. Dulu sebelum kita belajar ini mungkin kita anggap itu dosa kecil. Tapi hari ini Bapak Ibu, itulah yang membuat Sodom dan Gomora ditunggang balikkan oleh Tuhan. Betapa dahsyatnya berarti perbuatan itu. Yang harus kita waspadai. Yuk waspada Bapak Ibu. Dan terakhir, apa kata firman Tuhan? Ternyata orang-orang Sodom dan Gomora bukan hanya berbuat jahat secara pribadi. Tapi mereka juga mengajak orang lain. Alkitab katakan menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat. Mereka pengaruhin orang yang udah jahat untuk semakin jahat. Nah loh, gawat ya. Gawat. Gawat ini. Contohnya kayak korupsi Bapak Ibu. Ini bisa kita lihat contohnya di korupsi. Orang yang memberi suap dan menerima suap sama-sama dihukum. Kenapa? Tahu nggak?
Ini kan satu hal yang kadang-kadang kita, waduh, ini ya, kenapa ya? Gitu ya. Kenapa harus begitu? Ternyata Bapak Ibu, ketika seseorang melakukan korupsi atau sekelompok orang melakukan korupsi, karena mereka saling mempengaruhi untuk saling berbuat jahat. Para pejabat yang korup mempersulit para pengusaha biasa. Dimulai begitu kan, dipersulit birokrasinya. Karena pejabatnya biasanya jahat. Oknum-oknum pejabat itu jahat. Nah, ini mempengaruhi para pengusaha untuk terpaksa atau tidak terpaksa. Ya, ada pengusaha yang terpaksa atau memang udah sukarela ya untuk memberikan suap. Nah, ketika pengusaha memberikan suap, ia juga mempengaruhi pejabat itu untuk semakin kecanduan untuk berbuat korupsi. Akhirnya, keduanya saling memperjahat satu sama lain. Ada permintaan, ada penawaran. Terus tuh berputar. Tidak ada yang bertobat karena tidak ada yang berani memutus mata rantai korupsinya. Dan sistemnya memang memungkinkan untuk hal ini terus berputar. Ada yang meminta, ada yang memberi. Dan terus, kedua-duanya punya kepentingan kan? Daripada dipersulit, dengan bantu langsung kasih kan? Nah, ini kan salah satu contoh praktik yang kita lihat hari ini Bapak Ibu. Mungkin banyak contoh lainnya yang kita bisa juga tubuhkan dalam sehari-hari. Kita daratkan di kehidupan kita sehari-hari. Tapi prinsipnya adalah ketika kita mempengaruhi orang lain untuk semakin yakin berbuat jahat, hati-hati Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Hati-hati. Ketika kita punya kesempatan untuk misalnya ada orang tanya ke kita tentang satu gosip gitu ya. Terus kita malah membensini ya, dibensinin itu. Dikompor-komporin supaya makin rusak karakter orang, nama orang. Itu pun sebenarnya kita berbuat jahat dengan meyakinkan orang itu untuk semakin jahat. Mari Bapak Ibu kita hati-hati. Setiap tindakan kita ukur. Harus terukur. Apakah kalau aku melakukan hal ini, orang lain akan semakin rusak? Akan semakin bergantung dengan orang lain? Akan semakin tidak jujur? Akan semakin buat dia semakin tidak berintegritas? Mari kita cek itu. Karena ketika kita melakukan sesuatu Bapak Ibu, bukan hanya kita doang tuh. Kita juga mempengaruhi orang lain loh. Jadi tindakan kita tuh mempengaruhi orang lain. Jadi setiap kita melakukan sesuatu, ukur dulu. Apakah tindakanku ini membuat seseorang semakin rusak atau semakin baik? Contohnya kayak tadi, ada orang datang ke kita, ngomongin atau gosipin orang. Kalau kita balesin, wah kita biasa gitu ya, kita komporin, kita kasih bensin ya. Ibaratnya kalau mau kebakaran tuh dikasih bensin gitu. Jadi biar makin gede apinya. Wah terus kita bilang, iya bener tuh, dia begini, gini. Wah akhirnya gosip itu seperti efek bola salju Bapak Ibu ya. Makin gede gosipnya, makin besar. Sampai orang yang digosipi itu tidak sempat klarifikasi. Dan namanya sudah keburu rusak. Nah ini hati-hati Bapak Ibu. Kita bukan hanya membunuh karakter seseorang. Tapi kita juga berbuat jahat dengan membuat orang lain semakin jahat. Dengan mulut kita bilang ke satu orang itu satu gosip. Orang itu perbesar gosipnya lagi. Kita merusak orang itu. Gosipnya makin banyak Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Nah mari kita hati-hati dengan hal ini. Selalu kita bertanya ketika kita melakukan sesuatu. Apakah perbuatanku ini akan berdampak buruk bagi orang lain? Apakah ini akan meyakinkan orang untuk semakin berbuat dosa? Kalau iya aku tidak boleh lakukan, aku diam. Aku berhenti. Tapi kalau ini bisa berdampak baik bagi orang lain, aku lakukan. Apalagi kalau ini bisa jadi contoh bagi orang lain, teladan bagi orang lain, aku lakukan. Nah, mari Bapak Ibu. Mari kita belajar dalam hal ini. Mungkin tidak mudah Bapak Ibu untuk kita bisa mengukur apakah yang kulakukan ini dampaknya baik atau buruk ya ke orang ya. Nggak gampang. Karena kadang-kadang kita maksudnya baik pun orang bisa tangkap jadi buruk. Ya. Nah, namun Bapak Ibu lepas dari itu. Lepas dari itu semua, mari Bapak Ibu. Mari kita sungguh-sungguh. Kita uji. Kita uji setiap perkataan, pikiran, perbuatan kita. Kalau aku begini aku salah enggak ya? Ternyata salah. Kita lakukan dan salah. Ayo bertobat, jangan ulangi lagi. Kalau kita ada di situasi yang sama, aku tegas berkata, tidak. Karena sebelumnya aku sudah pernah mengalami ini dan aku gagal. Aku gak mau bersalah di hadapan Tuhan lagi.
Mari Bapak Ibu, kita hindari hal ini. Sehingga ada 4 masalah Sodom dan Gomora. Apa dosa Sodom dan Gomora? Yang pertama adalah dosa kecongkakan, arogansi, merasa diri lebih dari orang lain. Mari kita tinggalkan nih Bapak Ibu. Yang kedua, egoisme. Merasa diri yang paling penting, orang lain kurang penting. Aku yang harus nyaman, aku yang harus kaya, aku yang harus punya semuanya, orang lain nanti saja. Hati-hati Bapak Ibu dengan jebakan egoisme. Yang ketiga, menjahati orang lain. Dan yang terakhir, membuat orang lain semakin yakin dalam kejahatannya, semakin besar dalam kejahatannya. Menghasut orang lain untuk berbuat jahat. Bulus, licik, sehingga menghasut orang lain. Mari Bapak Ibu, ini semua kayaknya dosa-dosa kecil ya. Setelah kita belajar ternyata, loh kok begitu doang ya kayaknya ya. Kayaknya sehari-hari kita juga biasa ngelakuin itu ya. Tapi itulah Bapak Ibu yang Sodom dan Gomora lakukan. Ini menjadi peringatan bagi kita. Pelajaran besar bagi kita yang mahal. Bahwa kita tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Apakah Bapak Ibu bersedia? Saya menantang Bapak Ibu saudara sekalian menghindari yang namanya kecongkakan, egoisme, kejahatan, dan menghasut orang lain untuk berbuat jahat. Mari kita tinggalkan keempat hal ini Bapak Ibu. Supaya kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi sempurna seperti Yesus. Karena bukankah itu satu-satunya tujuan kita? Mari saya tantang Bapak Ibu untuk menghidupi firman ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami untuk punya hati seperti Tuhan. Hati yang rendah hati. Yang bersedia berbagi pada orang lain. Yang baik. Dan yang selalu berniat untuk berdampak baik bagi orang lain. Bukan berdampak buruk. Jadikan kami teladan. Jadikan kami gambar-gambar-Mu Tuhan. Di tengah-tengah masyarakat kami. Di tengah-tengah suasana pandemi yang murung ini Tuhan. Biar kami jadi berkat. Biar kami jadi terang. Ini kerinduan kami Bapak. Supaya mereka diberkati secara jasmani dan rohani. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat pujian penyembahan kami. Bahkan firman yang sudah kami dengarkan Tuhan. Biarlah firman itu Tuhan menjadi rema bahkan yang berbau harum dalam hidup kami. Firman menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan. Dan terang bagi jalan kami. Kami aminkan firman-Mu dalam nama Yesus. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik. Biarlah Tuhan apa yang kami miliki. Semuanya bersumber daripada Tuhan. Dan kami akan persembahkan di hadapan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang siap memberikan persembahan yang terbaik bagi Allah kita. Bersama-sama kita katakan. Amin. Persembahan dijalankan ke depan. Warta GBI Icon City Malaysia, ibadah raya kita adakan setiap hari Minggu. Bagi saudara yang rindu beribadah bersama-sama dengan kami, saudara boleh mendaftarkan diri kepada para pelayan Tuhan. Sekali lagi, ibadah raya kita adakan setiap hari Minggu. Bagi saudara yang rindu mengikuti ibadah raya kita, mari saudaraku daftarkan diri saudara kepada para pelayan Tuhan dan wajib mengikuti protokol kesehatan. Selamat ulang tahun, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan. Biarlah panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan Tuhan tambahkan kepadamu. Amin saudaraku. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pelayan dan jemaat Tuhan yang sudah mengembalikan persepuluhan ucapan syukur. Apa yang saudara tabur di rumah Tuhan, biar Tuhan yang memberkati saudara. Amin. Dan bagi saudara yang ingin mentransfer persembahan saudara, silakan saudaraku transfer ke nomor rekening yang telah tersedia di layar saudara. Dan pengumuman terakhir saudaraku, mari saudaraku dukung channel ini supaya banyak jiwa yang dimenangkan oleh Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, terlebih buat gereja kita GBI Icon City Malaysia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Pulanglah, tadakan kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Terima dan bawalah berkatnya dengan iman. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa yang besar di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus, itulah yang menolong, melindungi, menyertai, dan memberkati kita saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan saya tetap jaga SOP, protokol kesehatan, diikuti semuanya, supaya kita menjadi berkat dan menjadi saksi. Tuhan Yesus memberkati. See you next time. God bless you all.